ketemu lagi di channelnya Rumah Cendekia. Ini kita agak geser sedikit, ada Bang Gele nih, ketua pemuda di daerah mana Bang? Buaran Indah. Buaran Indah. Buaran Indah itu berarti di belakang IMC ya? Iya, rumah sakit IMC. Rumah sakit IMC. Itu tepatnya di sepanjang Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Kalau misalnya kita dari arah Cikowo sebelah kiri, kalau dari arah Cipondo berarti sebelah kanan gitu ya. Bang Gele, mau nanya nih, kan kalau kita bicara di lingkungan nih, pasti Bang Gele paling sering bersentuhan dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan. Kira-kira apa sih yang menjadi keresahan Abang di lingkungan Abang untuk saat ini ya? Isu apa nih yang lagi happening? Sebenarnya mah banyak ya yang terdapat di lingkungan tanpa kita sadari. Kemudian itu dan rata-rata masyarakat itu pasti akan mengalami. Ya pasti ada masalah ya kalau di masalah ya. Cuman yang lebih spesifik lagi ini yang tanpa disadari, satu yaitu pinjaman online. Pinjol. Ya, ada pinjaman online. Gak habis kayak masalah pinjol nih. Itu banyak yang sudah banyak makan korbannya tuh pinjaman online. Makan korbannya gimana contohnya tuh? Ya seperti banyak debt collector yang dia tidak bisa bayar, kemudian mencari-cari orang tersebut, akhirnya keluarganya terbengkalai, usahanya tutup, ya kan? Dampaknya lumayan cukup signifikan ya, biasa. Juga ya. Itu yang usaha ya, apalagi mungkin yang karyawan ya kan, dia di PHK, ya kan, karena tidak bisa menutupi utangnya, pokoknya banyak ya. Terus selain pinjol apa lagi kira-kira sekarang? Selain pinjol ini yang lagi booming yaitu masalah judi slot, judi online. Judi online belum kelar juga di Tangerang. Itu luar biasa. Kalau judi online ini dampaknya apa nih buat masyarakat, khususnya generasi muda di tempat Abang? Pertama, generasi kita nggak akan punya pemuda-pemuda yang bisa mandiri, potensialnya. Karena dia sibuk main judi. Betul. Terus rata-rata pemainnya ini dia bekerja atau gimana nih mereka? Ya banyak kan pekerja yang sudah kena korbannya. Iya. Bekerja. Apalagi orang-orang yang nganggur, waduh kasihan banget. Lah ya kalau nganggur pokoknya. Tentunya kerja. Iya. Terus kalau ini kita bicara yang pertama dulu nih, pinjol ya. Iya. Pinjol. Kenapa sampai pada akhirnya masyarakat tertentu nih memutuskan untuk pinjol? Latar belakangnya apa? Kan mungkin masyarakat ini juga banyak yang nggak paham ya. Tapi ini untuk self reminder aja bahwa ini penyakit-penyakit seperti ini terjadi nih di lingkungan sekitar kita, dan semoga ini nggak terjadi juga di lingkungan lainnya. Ini cukup di tempatnya Bang Gele aja. Ya. Itu latar belakangnya apa Bang? Latar belakangnya adanya pinjol itu? Pertama, ya mungkin sekarang kita merasakan ekonomi sedang sulit tuh. Dampak dari pandemi atau gimana? Dampak dari ekonomi. Ekonomi sedang sulit, harga sembako pada naik, ya kan. Yang kedua mungkin gaya hidup. Iya. Kedua itu gaya hidup. Rata-rata masyarakat kita ini pengen kelihatan wah, tapi tidak diukur dengan kemampuannya. Itu yang bahaya itu. Padahal itu kayaknya nggak terlalu gimana ya, tapi luar biasa. Bang, kalau misalnya kan tadi Abang bilang yang pertama itu kan masalah ekonomi nih Bang. Iya, betul. Pernah nggak sih ada pemerintah intervensi ke sana untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi di wilayah Abang? Khususnya dari pemerintah Kota Tangerang, ada nggak? Sebenarnya program-program apa gitu kan, Pak Wali Kota kan sempat nih bikin program bagi sembako murah, bukan bagi-bagi, beli tapi dengan harga murah gitu ya. Itu nyampe nggak ke tempat Abang? Sebenarnya dari pemerintah sudah berjalan sebelumnya, mulai dari kelurahan, kemudian disampaikan ke RW, kemudian ke RT. Itu bantuan yang sudah dialokasikan itu. Contohnya dari BSM itu ada ya, program BSM. BSM itu apa biar masyarakat juga tahu? Bantuan swadaya masyarakat. Nah itu. Kemudian itu dalam bentuk apa? Uang cash atau apa?
Dia hampir sama kayak BLT ya? Iya, Sama kayak BLT uang gitu. cash. Tapi itu harus dikelola dengan baik, nggak sembarangan. Dikelola dengan baik berarti yang ada organ Ada, tersendiri yang mengelola ada, itu. iya. Itu apa kadernya dari kelurahan kah atau pengurus Betul, lingkungan? ada kader dari kelurahan. Ada dari kelurahan yang Iya, mengelola itu iya. dan mendistribusikan itu ke Betul, masyarakat. iya. Pertanyaannya, sudah meratakah pembagian itu? Selama ini sih Bisa di masalah nih itu bagi iya, ini selama banyak sih nih yang komplain. yang saya lihat itu informasinya agak kurang. Oh, informasinya agak kurang. Ya, terkait Karena pengurusnya yang tidak menginformasikan itu atau memang masyarakatnya kurang proaktif? dari pengurusnya. Pengurusnya. Iya, dari pengurus. Biasa apa sih pengurusnya ini biasanya apa tuh yang Biasa dari BSM, terus ada KSM, KSM, iya, kelompok swadaya masyarakat iya, gitu ya. swadaya masyarakat. Jadi mereka kurang menginformasikan ini secara menyeluruh ya. Itu tergantung dari kepengurusannya. Oke. Tapi apabila aktif, kemudian mereka menginfokan ke RT itu kan biasanya sudah berjalan. Oke. Tapi ini ya individu tertentu aja yang tahu informasinya. Oke, berarti kalau kita bicara permasalahan secara parsial, sebenarnya nggak semua wilayah punya permasalahan yang sama ya, Iya, beberapa wilayah betul, tertentu aja. betul. Karena timnya Rumah Cendekia juga pernah turun ke beberapa wilayah, ternyata ada juga wilayah-wilayah yang memang sudah terakomodir dengan baik, tapi kebanyakan rata-rata kalau untuk Kota Tangerang itu banyak juga nih yang komplain nih. Datanya lah Ya, yang nggak betul. terorganize dengan baik ya kan, terus pemutahiran datanya terutama yang sampai detik ini ternyata yang kemarin sering nih ya kita Ya, ada pemutahiran ya, data segala ya. macam, tapi ternyata banyak juga nih wilayah-wilayah yang masih merasa bahwa datanya masih pakai data lama. Betul. Terus Bang, kalau misalnya di tempat Abang nih kira-kira kalau misalnya let's say itu tidak terdeliver dengan baik dan benar lah bantuan Iya. itu. Iya. Nah terus kira-kira nih yang paling banyak pinjol ini apa sih dari golongan apa? Bapak-bapaknya kah, ibu-ibunya kah, atau generasi mudanya kah, atau gimana? Yang paling banyak? Ya sebenarnya saling berkaitan ya antara bapak-bapak dan ibu-ibu dan Semua lah intinya iya ya. betul, dan anak mudanya juga karena sekarang ini lagi booming masalah Anak muda tanda kutip yang sudah bekerja ya? Iya. Kan nggak mungkin juga kalau belum kerja bisa pinjol ya? betul. Atau mungkin nggak sih yang nggak kerja, nggak punya kerjaan tapi bisa pinjol, bisa? Mungkin nggak pinjol itu? Bisa Juga ya? bisa. Wah, ngeri, Bos. Sekarang kan pinjol tuh Dia aplikasi hanya KTP Butuh doang. KTP. Iya Oke, betul, butuh hanya KTP. KTP kan. Nah sekarang banyak yang fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita tuh banyak tuh anak muda judi slot, ya kan? Karena dia Ini di luar pinjol nih ya? ya Luar pinjol. Apa ada korelasinya? Ada Dari pinjol ke korelasinya. judi slot. Nah. Oke, seru nih. Gimana? Nah, Dari pinjol kita dari- ke pinjol dulu. ketika dia dipancing untuk sekali dua kali menang ya kan, nanti seterusnya dia isi ini lagi. Akhirnya edik tuh kecanduan ya, kecanduan betul. kalau menang dikasih menang awalnya Ya. ya kan. Terus Akhirnya tiba-tiba duit dia yang di rekening habis, Habis. ya kan. akhirnya dia ke pinjol. pinjol. Oh berarti awalnya Ada dari pinjol korelasinya dulu apa memang. judi slot dulu nih? Ya dari judi slot. Judi slot dulu, Iya. judi slot baru ke Iya, pinjol. iya. Oh gitu, ngeri. Terus Terus yang terjerat ini masalah. kalau di tempat abang, kejadian paling mengerikan, paling mengerikan ya dampak dari pinjol dan judi slot ini apa yang udah terjadi di tempat abang? Ya kalau saya lihat ya banyak nih, ada beberapa kasus itu ya jadi yang rumah tangga ini akhirnya berantakan gara-gara pinjol terjerat atau- pinjol dan judi slot karena saling berkorelasi itu. Sorry bang, kalau debt collectornya ini nyamperin ke rumah kah atau gimana? Iya, yang paling Nyamperin ke rumah rumah. karena dia kan basis datanya sesuai KTP. Buat KTP ya? Iya. Terus intervensi pengurus lingkungan untuk mengantisipasinya ada nggak? Kalau intervensi dari Kan lingkungan dengar-dengar kan katanya ada juga debt collector yang melakukan kekerasan juga banyak ya. Terus Ada, pengurus iya. lingkungan gimana mengantisipasi itu? ya selama tidak mengganggu warga, kadang-kadang kan dari ketua RT misalkan mereka tidak mengetahui karena ngerasa orang itu yang minjem bukan ketua RT-nya misalkan. Kadang-kadang ada yang memang meresahkan kayak seperti debt collector bank keliling misalkan. Nah itu kadang dia Bank keliling apa lagi nih? Beda lagi? beda lagi. Bank kelilingnya apa?
Bank keliling itu biasanya memberikan pinjaman kepada warga yang membutuhkan dengan bunga yang besar. Oh gitu. Nah, Beda lagi nih, ada beda pinjol, lagi. ada bank keliling ya. Nah. Ini dua versi yang berbeda. Bank nih. keliling itu kayak seperti rentenir. Oh gitu, oke. Kalau misalnya kalau kita mau bicara skala nih, skala yang paling mengerikan. Lebih mengerikan pinjol atau bank keliling atau rentenir ini? Yang lebih mengerikan ya Akses yang paling mudah pinjol atau bank keliling? pinjol. Paling mudah. Iya. Paling mudah. Tapi sebenarnya dampaknya dua-duanya sama. Dua-duanya sama ya? Iya. Agak ngeri juga. Apa orang disadari ya kan. Padahal kalau pinjol pengetahuan kita nih ya, kalau pinjol kan nggak langsung di approve juga, biasanya kan dia juga butuh waktu untuk approval gitu, dan nggak sembarangan orang juga untuk bisa dapat jaminan itu pinjaman online itu. Bang, terus kalau bicara judi slot nih bang, Ya. judi slot ini kan sudah di tempat abang kan kayaknya kan sudah mewabah nih. Iya, betul. Mewabah. Lebih parah Terus dari kira-kira narkoba. dampak lebih pada narkoba Iya. ya? Terus dampaknya juga signifikan ya kan. Terus kalau bicara judi slot nih, apa sih kalau menurut abang solusi yang paling tepat untuk mengantisipasi si judi slot Ya. ini? Mungkin pertama Ada nggak sih harus kita bersurat ke Kominfo nih, Diskominfo Kota Tangerang perlu ya? Iya. Kita bersurat ke mereka itu apalagi kira-kira apa lagi? Minta perhatian kepada Diskominfo supaya Tapi kalau mindset masyarakatnya masih kayak gitu juga gimana? Kita Ya, kan Pak. bicara perut nih kita kan? paling nggak kan Kita bicara kita udah berusaha bang, paling nggak kita berusaha ya, untuk memblok situs-situs pinjaman online gitu. Harusnya Diskominfo ya, yang Ya memblok itu betul. ya. Kita bareng-bareng bisa saling bersinergi antara dari bawah sampai atas tuh untuk menanggulangi masalah ini. Oke, gitu. berarti kalau misalnya berhubungan sama dinas kan kita juga pernah lihat ya, kemarin sempat ada juga tuh acara diskusi juga tuh Ya, yang dilakukan sama ada salah satu tabloid online juga atau Ya. media online juga di depan Puspon, tapi bicara terkait masalah Open BO nih, situs-situs iya, aplikasi apa tuh micet Micet, apa iya, segala iya. macem, itu pun kayak sampai sekarang kayaknya tindak lanjutnya belum ada. Iya. Nah, makanya kalaupun yang sekiranya perlu kita dorong gitu ya, kira-kira ini kalau dari rumah cendekia nih, kita kan berharap kan hasil dari pembicaraan kita ini kan akan kita tindak lanjuti nih. Kira-kira kalau misalnya kita minta dukungan dari masyarakat tempat abang misalnya, yuk bareng-bareng yuk kita bersurat ke Diskominfo, kira-kira abang setuju nggak Wah, sangat untuk bantu ngawal ini, sangat untuk kita tutup tuh setuju situs-situs kayak gitu ya? Betul, sangat Betul, setuju oke. sekali. Bang, ini kita kan udah bicara terkait masalah pinjol, kita bicara terkait masalah judi slot nih, dari dampaknya ini lebih bahaya dari narkoba ya. Iya. Narkoba sendiri di tempat abang gimana? Bang sambil kopi bang, Iya, siap, sambil siap. santai. Kan ngeri juga nih kalau misalnya dampak dari pinjol udah bahaya, terus judi slot bahaya, tambah lagi ternyata di situ peredaran narkoba juga masih tinggi. Menurut abang gimana? Masalah narkoba memang agak sulit ya. Agak sulit, Tapi ya. tetap kita harus perjuangin supaya generasi kita Apa sih bang sekarang kecenderungan mereka, apa sih yang mereka gunakan sekarang? Kalau narkoba yang paling ini ya sabu. sabu ya maksudnya. Sabu, Kalau ya. putau, obat-obatan Itu udah ada eranya ya. Oh, gitu. Putau itu tahun 90-an. ya tuh. Sekarang Ya ini- sebenarnya sabu juga tahun 90-an juga, Iya. sabu udah lama juga sih. Cuma kan efeknya nggak terlalu parah kayak putau. Oh gitu. Iya. Kalau obat-obatnya kan saya pernah dengar di daerah Pasar Kemis tuh, daerah kabupaten ya. Ternyata ada toko-toko kosmetik yang jual obat-obatan kayak Iya. apa tuh? Iya, yang Saya kurang paham lah iya. obat-obatan gitu itu. Dan ternyata di backingin juga nih sama aparat juga kan. Kalau di tempat abang gimana obat-obatan? Kemarin sih ada beberapa yang masuk ke wilayah kami ya. Tapi karena kita ketua lingkungannya Proaktif. kompak ya. ya kan, kita mewaspadai toko obat-obatan yang menjual produk Dan itu pengurus lingkungannya ngecek ke Ngecek langsung. langsung. Oh, keren. ngecek Dan di lingkungan wilayah harus Purwakarta. nonton nih kayak gini. Ngecek Itu langsung. pertama ketua lingkungannya dulu dah. Iya, Iya. iya. Kalau ketua lingkungannya udah Terus antisipasi, kepada masyarakatnya gimana? Dilakukan pembinaan kah atau apa? Atau rata-rata gimana? yang masuk ke situ orang-orang luar malah. Orang Bukan luar, orang keluarga pendatang ya? kita, iya, Pendatang ya, pendatang. oke. Itu yang bikin curiga. Oke. Makanya ketika kita Berarti harus diperketat nih. iya, cek ternyata memang menjual barang yang
tidak diperbolehkan. Gitu. Terus berarti Bang sekarang kalau misalnya kita bicara narkoba di tempat Abang, sabu lah ya. Ya. Ada nggak sih dalam waktu dekat kemarin lah, belakang atau mungkin kita bicara 2002 kemarin lah, ada nggak di daerah Abang warga yang tiba-tiba terjerat kasus narkoba di kepolisian? Ada nggak dalam jangka waktu setahun ini? Kalau di tempat saya memang ya saya juga berterima kasih kepada kepolisian ya yang sudah bekerja untuk Mereka turun tuh Bang? narkoba. Iya, langsung ya. Ada beberapa ya saya nggak tahu dari warga mana, tapi ada beberapa yang saya dengar itu sudah ditangkap. Iya. Ya, kita udah bicara penyakit masyarakat ya. Ini penyakit kekinian ya kalau sekarang ya. Ada pinjol, ada judi slot, narkoba kan penyakit lah. Ya. Ini kan kita kan menjelang tahun pemilu 2024 ya. Kalau di tempat Abang respon generasi mudanya untuk 2024 gimana menyambut tahun politik 2024? Untuk pemudanya untuk di tahun 2024 responnya ya baik ya. Selama Responsif lah ya. Responsif selama memang wakil yang akan kita asingkan itu tujuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depannya, ya mereka mendukung. Betul. Ya. Kira-kira kalau menurut Abang fit and proper test untuk caleg itu penting? Wah, sangat penting sekali, terutama mentalnya ya. Sekarang kalau udah kita fit and proper testnya baik, tapi mentalnya mental korupsi, waduh bahaya juga itu. ya, Ya, bahaya itu. Bang, kan timnya Rumah Cendekia kan udah sering banget nih turun ke beberapa wilayah di Kota Tangerang ya. Dan hampir sebagian besar tuh rata-rata masyarakatnya ini di tiap wilayah yang kita kunjungi ya. Ya. Pasti setiap masyarakatnya ngomong bahwa 2019 kemarin itu praktek money politik itu terjadi. Ya. Usaha pajak, terus berkamuflase dalam bentuk apalah ke masyarakat, untuk ya intinya untuk mendulang suara. Kalau di tempat Abang 2019 kemarin gimana? Selama ini sih masih ada yang Masih ada yang seperti gitu ya, ya? cuma dalam bentuk kamuflase, Ya. tidak dalam bentuk uang cash langsung. Jadi warga menilai menurut mereka ini kan pesta rakyat, ya kan. Selama memang itu bermanfaat buat warga, why not gitu kan, ya kan. Toh yang sudah Bermanfaatnya di waktu sesaat itu kah atau 5 tahun ke depan masih ada manfaatnya juga? mungkin setelah selama si Dewan ini jadi. selama ini sih yang saya lihat pada saat itu aja. Itu aja tuh. Iya. Tapi Bang, kalau misalnya nih kita bicara veteran aja lah ya. Kalau misalnya ada yang kasih serangan fajar nih ke tempat Abang, kemudian nih si dewannya ini jadi 5 tahun ke depannya itu ketika misalnya warga Abang ada kegiatan apa, kemudian berkomunikasi dengan dewannya, responnya ada atau gimana? Sekarang sih warga udah pinter ya menilai ya, karena dari kejadian tahun sebelumnya ya kan. Sebenarnya kalau memang nanti ada orang caleg yang mau mencalonkan jadi dewan, palingnya dia tuh harus memupuk dulu di wilayah itu. Iya kan, yang sudah Berarti ngebangun kedekatan emosional ke warga betul. situ lah ya. Kalau sudah memupuk kedekatan emosional, saya yakin pasti warga nggak mungkin dia berpaling dari dia gitu loh. Yang udah kan cuman pada waktu caleg doang, pas mau nyalek mereka datang, bangun komunikasi. Nah, betul. Tapi bicara kedekatan emosional nggak ada. Itu yang selama ini warga rasakan tuh seperti itu. Makanya ya wajar lah warga kadang kalau ada caleg masuk itu cuman pengen serangan fajar apa-apa kan, ya itu udah selama ini sudah terjadi kayak gitu. Berarti ya wajar ya kalau misalnya akhirnya budaya di masyarakat Tangerang khususnya kebanyakan
masyarakatnya kalau bicara serangan fajar duitnya diambil, tapi milih belum tentu juga. Betul. Karena ada beberapa wilayah juga yang pernah kita sambangi, kita kunjungi, ada pengurus lingkungannya yang bilang bahwa tempat saya ini nggak ada nih pembangunannya semenjak jadi dewan, ya apa jalanan masih rusak, ya kan, drainase masih acak-acakan. Terus pas begitu kita tanya, emang pas 2019 dewannya itu gimana komunikasi ke lingkungannya? Mereka serangan fajar nggak? Oh iya serangan fajar. Ya wajar aja kalau menurut kami nih ya, kalau menurut kami, apalagi tim kreatifnya memang timnya agak cukup jeli. Jadi kalau menurut kami wajar ketika misalnya dewan merasa bahwa gue nggak ada kepentingan lagi, karena kan gue udah bayar nih daerah lu gitu kan, gue udah nyebar nih duit ke daerah, jadi gue nggak ada kepentingan lagi 5 tahun ke depan gue menjabat. Nah hal kayak gini harus diantisipasi nih masyarakat Kota Tangerang. Jadi ya, nih kalau kita balik lagi nih terkait masalah politik ya. Iya. Kalau bicara pemilih pemula nih, Iya. kan di tempat manggil pasti banyak yang ada SMA yang mungkin tahun ini atau tahun depan mereka akan kira-kira gimana? Mereka ini responnya terhadap 2024 ini gimana? Sudah ada belum sih maksudnya dari pemerintah gitu untuk sosialisasi terkait masalah ya pentingnya pemilu bla bla bla, ada nggak dari KPU atau apa gitu? Atau dari organ-organ yang berhubungan sama pemilu gitu, ada nggak? Sebelumnya selama ini saya belum melihat ya, tapi nggak tahu yang lain ya. Belum ada bentuk sosialisasi belum apa ada gitu, belum ada ya? untuk pemuda yang baru lulus tuh belum ada. Tapi yang saya rasain tuh ya sudah berkeluarga atau udah puluhan tahun tuh ya begitu aja gitu. Seperti itu maksudnya gimana tuh? Ya berjalan ketika dia ada pemilu ya udah ini aja pas rame-rame gitu aja gitu. Oh, nggak jadi ada untuk edukasi Oke, jadi mereka euforianya itu terbangun ketika menjelang betul pemilu aja. ya, Jadi betul. ketertarikan masyarakat, keingintahuan masyarakat terhadap perkembangan politik di Kota Tangerang itu masih kurang ya. Terus kalau bicara figur nih Bang, kalau bicara figur ya, kita masuk ke topik yang agak lebih detail lah. Kota Tangerang ini kan kalau menurut kami nih ya, jadi demikian, kalau menurut kami kan memang Kota Tangerang ini kekurangan figur nih. Ya, Nah kalau menurut Bang Gelin, di sudut pandang Bang Gele sebagai ketua pemuda atau pengurus lingkungan, kira-kira figur di Kota Tangerang ini bener nggak sih memang kita kekurangan figur atau gimana? Kita flashback yang sebelumnya ya, memang kayak di Kota Tangerang itu perlu figur yang memperhatikan masyarakat. Bukannya udah nih pemerintah ini, maksudnya figur-figur yang lalu kan memang selalu memperhatikan, ya. Tapi kan pemainnya pemain lama terus, ya, ya. Betul, Butuh nggak sih kita pemain baru, tokoh-tokoh baru gitu? Butuh ya. Butuh banget ya, ya, ada penyegaran ya. Ya. Bang, ini kalau misalnya kita terkait masalah figur tokoh di Kota Tangerang, Abang pernah bersentuhan sama partai nggak sih Bang? Enggak. Pernah bersentuhan ya? Kalau menurut Abang nih, kalau tadi kita bicara fit and proper test di caleg, ya, saya mau tahu caleg-caleg yang turun ke daerah Abang nih, kan pasti mereka paparannya program. Kalau menurut Abang, program-program mereka masuk akal nggak, sustainable nggak, kira-kira berkelanjutan nggak nantinya, atau gimana? Atau cuma bicara program sih tiba-tiba angus gitu, jong. Kebanyakan sih programnya bagus, cuma pada prakteknya kadang-kadang di luar kadang sih ya, betul, keluar dari skenario ya. Betul. Lucu juga nih kalau bicara Kota Tangerang. Jadi gini, memang kalau di Kota Tangerang itu kita terkendala ya, karena pertama setelah kita cek, memang ternyata partai-partai di Kota Tangerang ini mereka jarang sekali melakukan fit and proper test kepada caleg-calegnya. Itu kenapa makanya nggak aneh kalau misalnya banyak masyarakat yang kadang-kadang kalau misalnya kita lagi berkunjung dan diskusi gitu ya, mereka mempertanyakan kinerja dewannya kok agak melempem, bukan agak melempem, bahkan ya melempem gitu loh. Jadi terkesan bahwa dewan ini hanya butuh masyarakat ketika menjelang pemilu, ketika mereka duduk udah tuh nggak ada tuh kontribusi buat masyarakat apa, membangun apa atau gimana. Semua rata-rata bicara terkait masalah infrastruktur yang berhubungan sama proyek. Nah ke depan 2024 sih berharap Kota Tangerang nggak melakukan ini lagi lah. Kita harus bisa membangun pesta demokrasi yang baru, yang seger lah, yang nggak ngotong kayak kemarin gitu kan. Dan kita harus melakukan itu dengan hati yang gembira, terutama dilandasi dengan nurani Bang ya. Bang Jele,
harapan abang sebagai sebagai tokoh pemuda kedepannya, pinginnya pemerintah Kota Tangerang ini memberikan perhatian apa sih terhadap pemuda? Ya Sorry, cuma- lapangan pekerjaan gimana? nah itu dia. Ini kita bicara pasca pandemi Iya, ya, bicara pasca pandemi. Banyak yang terdampak pasca pandemi menurut abang? banyak Banyak ya? sekali, ya. Berarti kedepannya apa? Harapan abang apa? Ya yang tadi peka lah terhadap permasalahan-permasalahan, ya kan. Saya selama ini tanpa kita sadari bersama kalau itu kedepannya akan menjadi apa namanya bumerang buat kemajuan pada Tangerang sendiri. Kedua untuk pemudanya terutama bisa nggak pemerintah Kota Tangerang itu mempunyai wadah untuk menyalurkan bukan hanya pekerjaan tapi usaha-usaha. Oke. Sekarang kan tahunnya tahun usaha nih, kita jangan hanya apa namanya mengutamakan masalah pekerjaan, ya kan? Karena banyak sekali sebenarnya aplikasi-aplikasi seperti usaha online, reseller atau segala macam itu membantu sebenarnya. Oke. Jadi nggak hanya Berarti yang dibutuhkan sama generasi muda apa? Modal atau apa? bukan mulai wadah semacam kayak pelatihan, Oke, pelatihan. Nah, seperti itu yang kemudian disosialisasikan lewat mungkin kelurahan atau kecamatan. Oh, emang selama ini nggak ada? Sudah, cuman masih perlu banyak lagi. Oh gitu, berarti Sudah ada. PR berat nih buat apa? Buat Kota Tangerang, buat kedepannya harus perbanyak pelatihan-pelatihan nih buat Iya, masyarakatnya ya. betul. Terus kalau bicara infrastruktur di daerah Abang, Kota Tangerang gimana? Sudah meratakah atau gimana? Eh, Jalannya, drainase, bla bla bla. Kalau saya lihat sih sudah berjalan ya, Sudah berjalan. sudah berjalan. Masalah drainase sudah di apa namanya Sudah maksimal kah atau memang harus perlu ada pembenahan-pembenahan? terus ada pembenahan maksimal. pembenahan terus Kalau saya lihat belum. Oh gitu. Iya, Belum karena maksimal ada ya? beberapa titik itu yang terkena banjir. Oke. Seperti itu, kemudian macet dan segala macam. Bang, abang kan deket lah ya kalau dari tempat abang ke situ Cipondo. Iya betul. Abang udah ngeliat belum kondisi terkini situ Cipondo? Pas lagi itu kan belum dibuka tuh situ Cipondo ya. Pernah nggak lewat situ? Pernah ya, Gimana kondisinya? Semerawut nggak? melaut ya, Maksudnya parah. macet parah. Kalau misalnya abang nih, kalau Iya. bicara dari hati yang terdalam, ngelihat kondisi kayak gitu yang semerawut gitu, abang pengennya seperti apa sih situ Cipondo? Dikelola lagi oleh pemerintah kota. Hmm. Jadi jangan ada Kan kita tahu itu lahannya lahan provinsi, iya, ya kan? betul, dikelola lagi sama pemerintah mau Biar lebih provinsi tertib lah ya. ya. Biar lebih Jangan tertib. ada apa namanya ada parkir liar Oke. kayak seperti itu. Kalau saya lihat sekarang ini masih banyak parkir liar nih yang mengelola bukan dari pemerintah kota. Kalau di situ. Iya betul. Jadi rapi seperti yang ada di Ya taman lain. selayaknya destinasi wisata lah ya, Ya, harus koordinir betul. dengan baik lah ya, Ya. dengan bagus lah ya. Bang, kalau misalnya nih, kalau menurut abang, kan kedepannya kan yang kita tahu bahwa kalau kita bicara planning ke depan Kota Tangerang di seberang situ Cipondo itu kan bakal ada asrama masjid ya. Haji. Iya kan, asrama haji. Kebayang nggak sih kalau misalnya ini tempat apa destinasi wisatanya berjalan, asrama hajinya berjalan? Untuk produknya kayak apa? Iya betul. Kalau misalnya menurut abang kira-kira Pemkot harus gimana? Harus bikin flyover kah? Atau bikin harus apa sih dibilangnya tuh rekayasa lalu lintas? Kalau menurut abang enaknya yang gimana? Ya sebenarnya sih pertama jalan agak lebar. Dilebarin Ya, jalannya. betul. Lalu mungkin nggak tuh untuk lebarin di situ ya? Karena kan trotoar aja nggak ada di situ tuh. Sedangkan kalau kita mau ngelebarin berarti ada beberapa space jalan yang memang harus ditambahin ya, karena kan kanan kirinya kan udah mentok tuh ya. Kayaknya kalau untuk pelebaran kayaknya udah nggak mungkin karena trotoarnya belum dibangun misalnya. Kalau misalnya rekayasa lalu lintas mungkin nggak? Bisa juga. Bisa ya? Atau bikin ya, flyover sebenarnya lah ya. banyak alternatif sebenarnya. Ya. Kalau memang dari dana tidak ada, mungkin rekayasa Oke. seperti itu. Ya intinya tidak mengganggu warga daerah sekitar Benar, gitu. benar. Terutama saya lihat nih kayaknya Kota Tangerang
semenjak banyak pembangunan banyak macetnya. Iya, Nah, sekarang itu. banyak contoh nih kayak di Burok. Di Burok tuh semenjak dibikin one way bukan memberikan solusi, justru malah nambah permasalahan baru ya. Ini juga teman-teman di Burok juga nih, mereka sebenarnya pingin banget nih udah hadir ke sini untuk bicara terkait masalah jalan itu ya, cuman kita masih ngatur waktunya nih. Tapi nanti kita atur lah ya, terkait masalah jalan Burok tuh yang sampai detik ini ternyata justru malah jadi permasalahan baru. Dan kita belum tahu nih solusi Pemkot terhadap jalan itu apa, kita masih belum tahu. Penjelek. Sebenarnya banyak hal yang mau saya kupas ya terkait masalah eksistensi generasi muda, karena kan abang kan memang main post-nya kan di situ jalur di kemudaan. Kalau tadi abang bicara terkait masalah lapangan pekerjaan, kemudian ya harus di banyak lagi pelatihan gitu kan. Kira-kira nih bang, kalau misalnya kembali lagi nih kalau bicara pilihan abang, ini bicara dari sudut pandang abang. Kalau misalnya kita sering diakomodir misalnya sama pemerintah kota ya, sering diadakan pelatihan-pelatihan. Ya. Apa sih yang abang harapkan dari adanya pelatihan-pelatihan ini? Sekarang mau kita bukan hanya pelatihan ya, tapi gimana caranya pemuda itu diarahkan. Mindset perlu dirubah nggak sih? Tetap harus perlu. Perlu ya, mindset ya dirubah ya. Ya. Selain pelatihan, kemudian gimana caranya mereka disalurkan Oke. untuk bisa Paling tidak produknya ya, produk, produknya bisa betul. salurkan dari apa ya, marketplace karena atau sekarang kan apa yang ya. pelatihan oke udah ada, tapi produknya yang Buntu. disalurkan buntu. Jual mana buntu. Percuma, jadi buang-buang anggaran aja. Benar. Berarti kalau gitu kita harus titik beratkan ini ke Diskominfo, bahwa daripada situs-situs judi, situs-situs apa yang kemarin kita bahas tuh, yang situs-situs apa sih yang ya micet dan lain-lain itu sampai sekarang belum clear juga ya. Mendingan coba tolong dibikinin formula gitu ya, bikinin formula aplikasi buat generasi muda nih untuk memasarkan produknya, biar produk-produknya ini bisa tertampung dan bisa dijual ya dengan mudah ya. Tentunya dengan formula yang nanti ya Pemkot lah itu nanti yang memberikan itu, atau bisa duduk bareng juga sama masyarakat untuk memberikan itu ya bang ya. Betul. Bang Jelek. Iya. Kalau bicara ini kan lagi rame nih bang, lagi rame. Kemarin sempat Kapolres Kota Tangerang bilang, dibikin statement bahwa jangan takut isu terkait masalah penculikan anak di Kota Tangerang. Di tempat abang kalau bicara tingkat keamanan gimana bang? Selama ini sih, sekarang kan kita udah ada jaring sosial ya, kayak WA. Terkait masalah penculikan itu, kadang setiap kali ada informasi tentang penculikan itu pasti udah tersebar. Betul. Sorry bang, Siskamling ada nggak teman-teman? Atau memang Siskamling sudah terlupakan ya Kota Tangerang? Siskamling, kalau tempat saya masih ya Siskamling. Iya. Oke. Tempat saya masih. Cuman yang ada kan kalau itu kan kejahatan seperti pencurian sepeda motor, bukan penculikan. Tapi selama ini yang kalau saya tahu di grup-grup, biasa kan di grup sekolah tuh ada tuh, ya kan grup kelas berapa itu selalu menginformasikan. Nah itu gurunya sendiri kadang suka ngasih tahu anaknya sudah pulang. Nah jadi gitu ya. Iya, jadi orang tuanya udah standby untuk jemput. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin orang tuanya lagi nggak siap atau gimana. Nah itu harus kita ya. Paling tidak kan pengurus lingkungannya harus responsif juga ya terhadap isu yang berkembang. Karena ya walaupun ibaratnya gini kan, kalau bicara kendala-kendala di lingkungan pasti banyak lah ya. Tentunya kan ini berhubungan sama kesiapan pengurus lingkungannya ya. Dan kita juga nggak bisa membebani ini ke pihak aparat kepolisian ya kan. Tetap yang namanya masyarakat harus ikut serta lah ya. Ini mungkin dari tamu-tamu yang ada yang mau bertanya nggak nih sama Bang Jeli nih terkait masalah lingkungan? Ada yang mau bertanyakan nggak? Pelatihan nih, kalau bisa Kota Tangerang, saya sih segera berpendapat ya, Bang Jeli ya. Tadi kan bicara soal pelatihan, baiknya Kota Tangerang kedepannya bukan cuma melakukan pembangunan infrastruktur, tapi harus juga melakukan pembangunan SDM. Oke. Karena kita bicara
bagaimana caranya ekonomi Kota Tangerang bangkit setelah pasca pandemi. Oke, pembangunan Saya sama SDM, sekali. pembangunan SDM ya, penting banget pembangunan SDM karena gini. Kembali lagi nih kalau bicara pembangunan SDM kan kita bicara mindset nih. Kadang-kadang kan mindset masyarakat kita kan memang agak kurang apa ya kalau menurut saya ya, agak telat sih enggak ya kalau untuk dirubah ya. Maksudnya mau rubah mindset sih telat sih enggak. Cuma kita memang butuh waktu aja untuk berproses. Tapi paling tidak kalau pembangunan SDM ini tentunya nih ini mungkin salah satu tugas terberatnya Pemkot nih untuk bicara pembangunan SDM. Tapi paling tidak nanti akan kita inventarisir, kita masukin dalam PR-nya kita nih Rumah Cendekia untuk kita komunikasikan ke dinas atau instansi terkait. Bang Gele, jadi kita udah ada sejam belum? 20 menit lagi. Masih lama. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait masalah lingkungan bisa ya langsung di kolom komentar. Di kolom komentar atau di di follow tuh Instagramnya Rumah Cendekia tuh di @rumah.cendekia 2023 itu di follow biar kita nanti bisa lebih banyak follower, jadi kita bisa ngasih like-nya di IG, jadi nggak di Facebook lagi karena kalau di Facebook agak buffering nih kita nih, agak susah. Jadi Siap. kita bicara terkait masalah ibu-ibunya sekarang. Iya. Kalau di tempat Bang Gele ini kan dampak ekonomi kan berasa banget ya. Iya, betul. Nah ibu-ibu di tempat Bang Gele ini untuk mengantisipasi dampak ekonomi ini apa sih yang dilakukan oleh pengurus lingkungan? Atau nggak ada gitu? Membiarkan gitu aja? Selama ini sih nggak ada ya, berjalan seiring aja. Cuman kadang-kadang Tapi kalau misalnya permasalahan, misalnya ada satu keluarga yang memang harus butuh bantuan, ada nggak pihak lingkungan ikut gotong royong gitu, apa gitu, ada nggak kayak gitu? kalau di kota mungkin udah susah, nggak Udah tahu susah kalau ya? di daerah ya, pelosok ya. Tapi kalau di kota Kita bicara udah- konsep gotong royong ya? Iya. Kalau di kota ini kayaknya udah masing-masing aja. Oh gitu ya? Ya, karena udah ada pendatang. Oh gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga walaupun pendatang tetap harus kita bangun juga nih namanya konsep Iya. gotong royong. Karena memang konsep gotong royong ini kayaknya udah mulai agak bukan agak ya, Betul. bahkan hilang ya Bang ya. Iya. Dulu zaman-zamannya kita masih kecil mungkin kalau misalnya bicara gotong royong, kalau misalnya ada tetangga satu yang kesulitan, itu hampir semua kampung tuh ikut Iya. ngebantuin. Jadi makanya itu kebangun tuh yang namanya rasa persaudaraan. Jadi itu kan kebangun ya. Bang Gele, Buaran Indah berarti masuknya. Iya. Buaran Indah ya. Kalau kita kembali lagi nih bicara terkait masalah persiapan 2024 nih, ya, tahun politik Iya, tahun politik. Yang Abang harapkan nih untuk caleg-caleg nanti yang duduk Iya. terhadap lingkungan Abang apa sih? Kalau bicara program apa yang paling dibutuhkan? Kan kalau infrastruktur pasti banyak nih. Iya, betul. Selain infrastruktur ada nggak yang paling Abang harapkan untuk bisa masuk ke wilayah Abang? Kalau saya lihat dari lingkungan ya, terutama pemuda-pemuda ya, mereka menginginkan dari yang belum atau yang sudah jadi, biasanya mereka menginginkan pekerjaan. Pekerjaan itu pasti di mana-mana pekerjaan. Iya. Kemudian ya seperti yang tidak bekerja, ya peluang-peluang usaha apa mereka bisa menjembatani gitu kan. Ya selama ini kan dengan sulitnya ekonomi ini sangat dirasakan gitu. Dan kayaknya permasalahan ini memang selalu menjadi topik hangat di setiap wilayah ya. Bang, kalau bicara kesehatan, pelayanan kesehatan Kota Tangerang, gimana kalau menurut Abang? Sudah optimalkah atau gimana? Kalau saya lihat sudah optimal untuk yang mempunyai BPJS atau BPJS. Cuman kadang-kadang yang blunder nih Yang nggak punya. punya. Nah ini juga banyak juga nih, akhirnya jadi seru juga nih kalau Ya. kita bahas masalah Yang bener warga ya. yang nggak punya BPJS. Nah, Rata-rata yang nggak punya BPJS ini pertanyaannya dua, pengurus lingkungannya yang nggak proaktif kah, atau memang masih warganya yang memang nggak mengurus gitu kan? Kadang-kadang juga jadi kendala nih. Kalau di tempat Abang apa tuh, masyarakatnya nggak mau ngurusin kah atau pengurus lingkungannya nggak proaktif? biasanya masyarakatnya. Masyarakatnya ya? Pertama mereka mengenai administrasi keluarga seperti KK, KTP. Oh gitu. Iya, Nggak mau ngurusin atau gimana? Ya entah kenapa nih. Kebanyakan
rata-rata masyarakat daerah yang tinggal di Kota Tangerang itu ternyata ID-nya, identitasnya baik itu KK ataupun KTP itu masih KTP daerah. Betul. Dan ketika mereka bermasalah dengan kesehatan harus masuk ke rumah Iya. sakit ini terkendala, apalagi mereka yang nggak punya BPJS. Betul. Nah ini juga nih sekedar himbauan aja untuk pengurus lingkungan ini kayak gini-gini harus segera diakomodir nih, harus segera ya paling nggak dicarikan solusi lah, karena ternyata ya untuk ganti KTP kakak mungkin di setiap daerah ya tetap kita harus nyebut berkas nih Iya, betul. ke daerah asal. Iya. Padahal kan sebenarnya kan kita ini kan udah bicara online ya, semua kan datanya kan terintegrasi, harusnya kan tuh clear lah ya. Nggak perlu nih yang namanya masyarakat harus pulang ke kampungnya, nyabut berkas gitu kan. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit kan ribet juga, ya nggak? Bang, seru nih kalau bicara masalah ini. Kembali lagi Bang, kalau kita bicara masalah pelayanan kesehatan di tempat Abang, kalau misalnya kita bicara presentasi, kira-kira udah berapa persen nih? Berapa persen yang udah memiliki BPJS dan yang belum? 40-60. 60 yang sudah punya BPJS, Yes. 40 yang belum. Berarti Iya. masih tinggi juga, ini 20%. Iya. Terus Bang, kira-kira nih, kalau misalnya harapan ke depan ke pemerintah Kota Tangerang terhadap bicara pelayanan kesehatan ya, buat mereka yang nggak punya BPJS pelayanan kesehatan, apa Bang? Pertama mungkin ya salah satunya itu masalah pengurusan surat-surat kayak harus apa namanya Cabut berkas, kayak gitu kan sih lebih mudah ya Nah, harusnya ya. Ya, itu gitu, mungkin gitu, gitu. sekarang kan aplikasi banyak sudah canggih, kita nggak perlu ke kampung dengan biaya yang tinggi ya kan. By data aja lah ya, By karena kan data. kalau bicara ini kan Betul. terkoneksi ya, karena online semuanya. Betul. Terus apa lagi Bang? Harapan ke depannya? Terkait- Keluhan-keluhan rumah sakit kan banyak nih Bang. Kayak misalnya gini, banyak juga tuh yang suka laporan ke kita bahwa kadang-kadang ketika bawa masyarakatnya atau bawa keluarganya ke rumah sakit, dibilang kamarnya penuh dan lain-lain segala macam, itu gimana komentar Bang? Pernah terjadi nggak di lingkungan Abang? Pernah ya, ada beberapa warga yang kadang ada bercerita ngeluh rumah sakitnya penuh, padahal sebenarnya ada. Tapi ketika kita bicara uang, ternyata ruangnya ada yang kosong. Oh gitu, itu Memang terjadi juga ada kan? rumah sakit seperti Oke. itu. Makanya kalau memang seperti itu kita jangan ragu untuk mungkin pemerintah kota itu punya wadah atau apa ya Atau ada lembaga yang mengawasi itu lah ya. Kalau tidak informasi terkait masalah rumah sakit itu bisa tahu kita Iya, gitu kan, terkait betul. masalah kamar kosong berapa, Iya. terus masalah kantong darah berapa, gitu-gitu kan yang tersedia di sana berapa, kan kita juga harus tahu. Selama ini kan kita nggak pernah tahu. betul. Atau ketika kita butuh darah dibilangnya darah nggak ada, Ada. harus ke PMI dan lain-lain segala macam. Sedangkan informasinya kita penting. Iya, betul. Terus kalau misalnya penanganan pasien peserta BPJS Bang, Abang pernah nggak dengar isu buat ternyata ada perbedaan antara pasien BPJS dengan pasien mandiri gitu, pernah nggak dengar? Selama ini sama aja ya. Sama aja Ya, nggak ada masalah terkait itu. Yang penting kita punya BPJS, baik mandiri atau yang KIS ya kan. Kalau saya rasain itu alhamdulillah Tangani dengan baik ya? Iya, ditangani dengan baik. Ya berarti memang Kesehatan. memang gini, kadang-kadang kalau kita mau bikin permasalahan ini, kita petakan masalah. Jadi memang di setiap daerah itu nggak semua permasalahan sama dan solusinya pun nggak mungkin sama juga. Jadi memang Jadi memang kita ini terlalu kompleks sebenarnya kalau kita mau mengeneralkan permasalahan dan kemudian kita juga mau mengeneralkan solusi, karena ternyata setiap wilayah itu permasalahannya beda-beda dan solusinya pun beda-beda. Kalau di Bank Dela ini ternyata di wilayahnya yang penting kita punya BPJS, insya Allah tiap rumah sakit mengakomodir semua kebutuhan ya. Yang jadi yang repot ini ya itu dia buat masyarakat yang nggak punya BPJS ini yang ribet ya. Iya. Terus Bang, kira-kira ada nggak selama ini yang di tempat Abang itu kayak misalnya lembaga-lembaga sosial, kayak lembaga ada relawan kesehatan, kayak gitu yang pernah hadir ke sana nggak di Kota Tangerang? Alhamdulillah ada di tempat saya, walaupun belum banyak apa namanya yang mengetahui ya. Cuman ada untuk relawan kesehatan. Itu relawan kesehatan kota apa relawan kesehatan mana? Relawan kota. Oke, Ya. oke. Dia pernah ada di sana, hadir, apa tugas mereka apa di sana Bang? Ngapain mereka? Pendataan kah atau gimana? Mereka apa namanya untuk ngecek kesehatan, Oh, screening. ya, screening. Screening. Kemudian apabila ada warga yang sakit
itu didampingi mereka gitu. didampingi, Oh, oke, ya, oke, oke. sampai rumah sakit. Butuh nggak sih Bang kita lembaga-lembaga kayak itu di Kota Tangerang? Sangat butuh Sangat butuh sekali ya? Sangat butuh untuk ya? terutama untuk warga yang tidak mempunyai BPJS. Oke, oke, oke. Bang, terus kalau misalnya puskesmas, tempat abang puskesmas berjalan? Sudah berjalan. Jalan. Kemudian ada program-program apa di puskesmas ke masyarakat? Ada nggak? Screening kayak gitu-gitu ada nggak? Tahun ini belum ada. Belum ada ya? Hanya kayak pogging, Hogi ya. Ya, betul. Hogi. Oke. kemudian kayak posyandu mungkin selama ini yang Itu berjalan. ya, yang berjalan gitu aja. Ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan yang lain buat Bang Gel untuk wilayahnya? Oke, ya mungkin untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gel. Sama-sama. Salam sama warga di lingkungan. Insya Allah.